Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Rosada dari Prodi Teknik Industri akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Promosi, Harga, Kualitas Produk terhadap Putusan Minat Beli Rokok Jarum pada wilayah Kota Kudus. Latar belakang. Perkembangan industri pada era saat ini sangatlah pesat. Salah satu industri yang menarik perhatian dan cukup baik kinerja perusahaannya hingga dulu sampai kini adalah industri rokok. Pangsa pasar rokok terus meningkat seiring perkembangan zaman. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai pengaruh promosi, harga, kualitas produk terhadap putusan minat beli rokok jarum. Penelitian ini berlatar pada wilayah Kota Kudus dengan instrumen data yang sumbernya berasal dari kuesioner yang telah disebarkan terhadap sampel. Penelitian ini akan menganalisis data terhadap tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, apakah pengambilan keputusan pembelian brand rokok jarum dipengaruhi oleh kualitas produk? Kemudian, apakah pengambilan keputusan pembelian brand rokok jarum dipengaruhi oleh kesesuaian harga? Yang terakhir, apakah pengambilan keputusan pembelian brand rokok jarum dipengaruhi oleh intensitas promosi? Batasan masalah. Mengeksplorasi mengenai potensi kualitas produk dari brand rokok jarum melalui tanggapan masyarakat Kota Kudus. Penelitian mengenai pengaruh kualitas produk, kesesuaian harga, dan promosi hanya diteliti pada brand rokok jarum pada wilayah Kota Kudus. Yang terakhir, penelitian dilakukan pada wilayah Kota Kudus yang merupakan pusat perusahaan industri rokok, sehingga penelitian ini didapati data yang dapat diuji dan dikaji validitasnya. Tujuan yang pertama, mengeksplorasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian brand rokok jarum di Kota Kudus. Yang kedua, mengeksplorasi pengaruh harga terhadap keputusan pembelian brand rokok jarum di Kota Kudus. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasi pengaruh intensitas promosi terhadap keputusan pembelian brand rokok jarum di Kota Kudus. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan untuk nantinya dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai sumber ilmu pengetahuan secara praktek dan teoritis mengenai materi yang dijelaskan, dan dapat menerapkan pelaksanaan teoritis dalam praktek di masyarakat. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha agar dapat digunakan sebagai bahan acuan mengenai faktor-faktor penyebab perubahan strategi marketing guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani saat ini. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga pendidik sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama. Definisi pemasaran, promosi tidak hanya sekedar menjual dan mempublikasikan. Hal ini karena tujuan dari pameran adalah untuk mengenali kebutuhan klien dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan cukup baik. Ini berlaku bagi jika item tersebut layak dan membantu atau bahkan sebuah pemikiran. Jika sebuah pekerjaan periklanan telah berkembang dengan baik, klien tidak perlu terlalu diyakinkan. Mereka akan siap untuk membeli sejak saat itu. Mereka akan merasa terpenuhi dan siap untuk membeli dengan caranya sama di waktu berikutnya. Keputusan pada pembelian. Keputusan pembelian adalah pilihan pelanggan yang berhubungan dengan kecenderungan merek dalam sebuah keputusan. Clotter dan Clare 2009 menurut Clotter dan Armstrong 2001. Keputusan pembelian adalah tahap dalam interaksi dinamis pembeli di mana pelanggan akan benar-benar membeli berdasarkan alasan pengadaannya. Pembeli dapat diurutkan menjadi dua kelompok, yaitu pelanggan terakhir dan pembeli otoritatif atau pembeli mekanis, pembeli transisi, pembeli bisnis. Pelanggan terakhir terdiri dari orang-orang atau keluarga yang tujuan ekstrimnya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau untuk pemanfaatan. Sementara pembeli hierarkis terdiri dari asosiasi, klien mekanik, pedagang, dan pembeli organisasi non-manfaat yang objek pembeliannya adalah untuk tujuan bisnis atau mendapatkan manfaat.
atau untuk meningkatkan bantuan pemerintah kepada individu-individunya. Jenis pada perilaku keputusan pembeli. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks. Pembeli melakukan perilaku pembelian yang kompleks ketika mereka sangat terlibat dengan pembeli dan merasa ada kontras kritis antara merek. Yang kedua, hiruk pikuk perilaku atau distrust. Perilaku pengurangan perselisihan terjadi ketika pembeli sangat terlibat dengan pembelian yang mahal, tidak konsisten atau tidak aman, namun melihat sedikit perbedaan antara merek. Yang ketiga, perilaku pembelian rutin. Perilaku yang terjadi ketika ada kolaborasi pembelanja yang rendah dan perbedaan merek yang kecil. Yang terakhir, variasi mencari perilaku. Ragam mencari perilaku dalam keadaan memiliki kepribadian inklusi pembeli, namun melihat kontras merek yang sangat kritis. Definisi produk. Semakin banyak pembeli memiliki pilihan dan berhati-hati dalam menentukan pilihan untuk melakukan pembelian dengan memikirkan variabel kebutuhan, prevalensi barang, administrasi, dan korelasi biaya sebelum memilih untuk membeli. Dari komponen-komponen ini, manfaat barang diingat untuk pemikiran mendasar sebelum membeli. Keunggulan suatu item merupakan salah satu komponen penentu pencapaian item lainnya, di mana pencapaian item tersebut diperkirakan dengan batasan kuantitas transaksi item. Jiptono 2000. Tingkatan produk. Menurut Klotter 2005, level item diisolasi menjadi 5 level khususnya. Keuntungan pusat. Keunggulan pusat adalah level yang paling penting untuk lebih spesifik bantuan atau keuntungan dasar yang benar-benar dibeli oleh klien. Yang kedua, barang penting. Item esensial adalah level berikutnya, yaitu barang yang diantisipasi. Item yang diharapkan adalah level ketiga. Lebih spesifiknya, beberapa kualitas dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli barang ini. Item yang diperluas, item yang ditingkatkan adalah level keempat, khususnya pengiklanan. Siapkan item yang melampaui asumsi klien. Kemungkinan item up and comer adalah level kelima, yaitu semua prospek upgrade dan perubahan bahwa item atau penawaran mungkin wawasan nanti. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.